Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan video praktek komunikasi terapeutik pada remaja. Untuk memenuhi mata kuliah komunikasi, perkenalkan nama anggota kami dimulai dari saya. Perkenalkan, saya atas nama Nur Afnita dengan NIM P00320021079. Saya Ketut Mary Andani dengan NIM P00320021071. Saya Alda Aulia dengan NIM P003200210052. Saya Rizka Mila Putri dengan NIM P003200210085. Saya Nurjana dengan NIM P00320021082. Saya Feni Septiani dengan NIM P00320021062. Assalamualaikum Dik, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Sus. Perkenalkan, saya Suster Feni Septiani. Adik bisa panggil saya Suster Feni ya. Di sini saya dari D3 Keperawatan Poltekkes Kendari yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu siapa nama adik? Meli Sus. Meli ya? Wah, nama yang sangat bagus ya Dik. Kalau boleh tahu bagaimana keadaan adik sekarang? Alhamdulillah baik Sus. Syukurlah kalau begitu. Nah Meli, bagaimana kalau kita berbincang-bincang mengenai masalah adik yang adik alami? Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk berbincang-bincang? Apakah 20 menit cukup? Ya cukup Sus. Ya baiklah, dimana kita akan berbincang-bincang. Sebaiknya di sini saja ya Sus. Baiklah Adik, dan adik bisa menceritakan atau curhat kepada saya atas keluhan yang adik alami, dan saya berjanji akan merahasiakannya dan akan menjadi pendengar yang baik serta memberikan solusi untuk kesembuhan adik ya. Bagaimana? Apakah adik bersedia? Bersedia Sus. Ya, kita sepakatilah pada masa ini. Nah, Dik, sekarang bisa ceritakan ke saya kenapa bisa adik sering menangis? Begini Sus, saya sering menangis karena yang pertama itu saya kalah dari kompetisi sehingga membuat saya malu kepada teman-teman saya. Terus juga saya sering kepikiran sampai malam itu saya terbangun terus menangis lagi, sedih, teringat sama kejadian waktu kompetisi yang lalu itu. Begitu Sus. Oke, Dik. Jadi, ini sering menangis karena teringat kejadian kalau berkompetisi dengan temannya ya? Iya Sus. Baik. Apakah orang tua adik mengetahui tentang keluhan adik ini? Saya tidak menceritakan sama orang tua saya karena saya takut mereka nanti tambah kecewa, sehingga saya menambah beban pikiran saya sendiri. Jadi lebih baik saya sembunyikanlah, saya pendam sendiri daripada saya harus beritahukan kepada orang tua saya. Sus. Baik, sekarang saya bisa mengerti apa yang adik rasakan. Nah, berdasarkan apa yang adik Meli jelaskan tadi ke saya bisa pahami masalah sebenarnya. Jadi, bagaimana perasaan adik Meli sekarang? Perasaan saya sekarang masih sedih Sus, masih teringat kejadian-kejadian yang saya kalah kompetisi itu. Jadi sampai sekarang saya masih teringatnya Sus. Saya belum bisa belum bisa lupakan lah Sus istilahnya. Baik, adik Meli, itu karena adik jarang berkomunikasi pada orang tua adik setelah kejadian tersebut. Adik Meli lebih menutupinya sendiri dan memendamnya sendiri. Apakah benar seperti itu? Iya Sus, benar seperti yang saya katakan tadi. Baik. Ya baik, tadi kita sudah dengarkan masalah-masalah adik atau keluhan yang adik Meli rasakan. Di sini saya akan memberi pemahaman pada adik bahwa dalam sebuah kompetisi itu kemenangan atau kekalahan adalah hal yang lumrah sekali. Jadi tidak bisa juga menutup kemungkinan bahwa adik Meli akan selalu kalah dalam sebuah pertandingan. Tidak mungkin juga seperti itu. Karena di sini adik Meli ini yang penting mau berusaha, mau bekerja keras, tidak pernah putus asa. Sebaiknya apabila ada masalah yang mungkin adik tidak bisa selesaikan sendiri, mungkin adik bisa cerita sama orang tua adik juga, sehingga orang tua adik ini memberikan solusi
atas masalah yang adik alami. Adik jangan beranggapan bahwa orang tua adik ini akan merasa kecewa. Tidak semua orang tua bersifat seperti itu, karena orang tua yang baik adalah orang tua yang memberikan semangat kembali untuk anaknya, bagaimana bisa supaya anaknya ini kembali bangkit untuk meraih apa yang diinginkannya. Misalnya dalam kompetisi yang adik Meli ini pernah ikuti. Juga adik ini jangan beranggapan bahwa teman-teman adik ini akan mengejek adik Meli, bahwa adik Meli ini pernah kalah dalam sebuah kompetisi. Itu jangan beranggapan seperti itu. Adik harus membeli pandangan bahwa adik ini bisa untuk maju ke depannya. Juga mungkin adik Meli ini bisa kok berdiskusi sama teman-teman adik Meli, teman-teman sebaya adik, untuk bertukar pikiran, untuk memecahkan sebuah masalah. Atau mungkin di waktu senggang adik Meli ini bisa mencari pengetahuan, mungkin lewat media-media atau media Google atau YouTube, untuk mengasah kemampuan adik. Nah, jadi di sini intinya, apapun masalah yang adik alami, jangan pernah memendamnya, jangan pernah menutupinya sendiri. Pokoknya apa yang adik alami ini harus adik ceritakan sama orang tua adik, apapun itu, ya. Juga jangan pernah terlalu overthinking, maksudnya terlalu malam itu selalu berpikir hal-hal yang aneh tentang kompetisi yang pernah adik lakukan. Seperti kayak tadi yang adik Meli ceritakan, bahwa adik ini sering menangis ketika malam, tidak konsentrasi belajar, terus juga malu ke sekolah. Jangan pernah beranggapan seperti itu. Adik harus ambil sisi baik dari kompetisi ini. Adik harus melihat ke depan bahwa banyak orang yang ingin menjadi seperti adik, tetapi mereka tidak bisa. Jadi adik yang sudah berada di sini, yang sudah mengikuti kompetisi itu harus lebih mengasah lagi kemampuan adik gitu. Ya baik, dan yang terakhir, adik jangan lupa beribadah. Adik jangan lupa pada Tuhan. Adik harus ingat bahwa rencana Tuhan itu akan jauh lebih baik dari rencana ciptaannya. Ya adik? Baik, masalah atas kelengkapan adik ini, adik bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti menyeimbangkan antara waktu belajar dan bermain, membantu hal-hal kecil, misal membantu ibu memasak, atau hal-hal lainnya yang membuat mood adik lebih bersemangat lagi, atau mengasah lagi kemampuan adik untuk lebih memperluas pengetahuan apabila ada waktu senggang, dan sering bercerita pada orang tua adik ya, hal atau masalah yang adik tidak bisa selesaikan, atau mungkin bisa juga berdiskusi pada kelompok teman-teman adik untuk saling bertukar pikiran pada masalah yang mungkin tidak bisa diselesaikan dengan sendiri. Nah, bagaimana perasaan adik setelah kita berbincang-bincang? Sudah agak membaik, Sus. Nah, setelah itu adik, di sini saya akan mengevaluasi kembali atau mau mendengar kembali hal apa saja yang adik tangkap dari hal yang kita bincang-bincangkan tadi. Baik, Sus, yang saya bisa tangkap bahwa setiap pertandingan, kekalahan dan kemenangan itu hal yang biasa. Jangan selalu menutup diri. Kita bisa menceritakan masalah pada orang tua kita. Jangan pernah putus asa, terus mengasah kemampuan, dan juga bisa berdiskusi pada teman sebaya tentang suatu masalah yang mungkin bisa dipecahkan bersama-sama. Dan yang terakhir, jangan lupa beribadah. Selalu ingat pada Tuhan bahwa rencananya akan lebih baik daripada rencana ciptaannya. Terus untuk mengatasi masalah keluhan saya tadi, yaitu dengan cara menyimbangi antara waktu belajar dan bermain, melakukan hal-hal yang bermanfaat yang bisa membuat mood senang itu kembali, dan juga bisa memecahkan suatu masalah dengan cara berdiskusi antar teman-teman. Sangat baik adik Meli. Nah, karena saya tidak akan bersama adik lagi, karena akan ada teman yang menggantikan jika kita akan evaluasi besok lagi ya. Iya. Baik Dik, karena waktu kurang lebih 20 menit telah dicukupkan, kita akan bertemu lagi besok
ya Dik. Untuk mengontrol pembahasan lainnya, saya akhiri ya Dik untuk hari ini. Silahkan beristirahat. Selamat pagi. Terima kasih. Inilah nama-nama anggota dari kelompok 2. Terima kasih.